Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, dan para peneliti gerejawi dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bertemu dengan kami dalam video seri analisis data penelitian gerejawi menggunakan pendekatan permodelan persamaan struktural atau Structural Equation Modeling yang biasa disingkat dengan SEM dengan program AMOS. Kali ini dengan topik pengujian alat ukur orientasi religius dengan analisis faktor konfirmatory atau confirmatory factor analysis. Analisis faktor konfirmatory atau confirmatory factor analysis atau CFA adalah analisis psikometrika untuk menguji ketepatan indikator-indikator dalam mempresentasikan variabel laten dari konstruk-konstruk pada suatu model pengukuran. Ketika Anda belajar psikometri, pernahkah Anda melihat gambar seperti ini? Ini adalah gambar hasil analisis pengujian alat ukur orientasi religius dengan SEM menggunakan program AMOS yang hasil analisisnya dapat dilihat secara visual di sini. Ketika kita menganalisis data penelitian menggunakan SEM dengan program AMOS, selain kita dapat menguji hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam sebuah model struktural, kita juga dapat menguji hipotesis ketepatan indikator-indikator dalam mempresentasikan atau memperlihatkan variabel latennya dalam sebuah model pengukuran seperti ini. Ketepatan masing-masing indikator dalam mempresentasikan dimensi-dimensi variabel yang ditargetkan untuk diukur dibuktikan dengan nilai error yang rendah dan juga nilai faktor loading yang tinggi-tinggi. Anak panah yang ada di dalam gambar ini seperti yang kita lihat di sini, ini anak panah, ini juga anak panah. Panah pada model psikometrika menunjukkan besarnya kontribusi atau ketepatan indikator-indikator terhadap apa yang diukur. Misalnya, kecilnya keuntungan ekonomi yang diharapkan dalam mempresentasikan orientasi beribadah, apakah berorientasi ke atas atau ke bawah. Kemudian juga besarnya semangat beribadah dalam mempresentasikan orientasi beribadah. Kemudian juga besarnya pengorbanan dalam mempresentasikan orientasi beribadah dengan error kemiskinan. Jadi orang miskin yang tidak memberikan persembahan yang banyak itu bukan karena motif beribadah yang rendah, tapi karena keadaan ekonomi. Orang yang menjalankan kegiatan keagamaan di dalam
orientasi religius ini ada yang berorientasi pada yang kelihatan. Ini berarti orientasinya ke bawah. Dan orientasi yang pada yang tidak kelihatan. Nah, kalau ini orientasinya ke atas. Yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah damai sejahtera dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Contoh lain untuk menjelaskan antara panah dengan error di sini, misalnya adalah kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha dalam mempresentasikan keberhasilan usahanya. Nah, ini dengan error misalnya warisan. Jadi pengusaha yang mempunyai kekayaan yang besar pada saat ini belum tentu semata-mata karena kesuksesan usahanya, tetapi dipengaruhi di sini dengan warisan yang diberikan oleh orang tua. Jadi warisan di sini merupakan error. Error dalam psikometrika berkaitan dengan ketidaktepatan pengukuran, yaitu hal-hal yang menyebabkan skor murni terkontaminasi faktor lain sehingga tidak tepat mempresentasikan variabel yang ditargetkan untuk diukur. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, untuk melakukan uji CFA, alat ukur orientasi religius, kita harus memiliki data lebih dahulu yang disimpan dalam file SPSS atau Excel. Kami sudah siapkan datanya. Mari kita lihat datanya. Ini adalah data penelitian untuk menguji alat ukur orientasi religius. Ini ada indikator besar kecilnya keuntungan di dalam melakukan kegiatan keagamaan. Kemudian ini ketekunan di dalam berdoa. Kemudian ini melakukan kegiatan keagamaan yang dipengaruhi oleh solidaritas. Ini adalah indikator-indikator yang diharapkan mempresentasikan variabel-variabel yang ditargetkan untuk diukur. Dan kita sudah mempunyai data ini sudah disimpan di dalam SPSS. Nah, kemudian kita akan tutup dulu data ini. Kemudian data itu nanti akan kita masukkan ke dalam model untuk dianalisis. Jadi kita sudah punya modelnya adalah yang ini. Model analisis faktor konfirmasi alat ukur religius. Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana menggambarnya ini. Sekarang kita akan praktekkan dulu bagaimana menganalisisnya. Karena kita tadi sudah mempunyai datanya sudah kita simpan dalam file SPSS. Nah, sekarang kita masukkan data dari SPSS itu, kita ekspor ke model. Nah, kita cari di mana kita tadi menyimpan. Nah, kita menyimpan di sini. Oke. Nah, berarti ini data dari SPSS tadi, data yang ini tadi sudah masuk pada model ini. Sehingga setelah masuk, kita ulangi kalau nanti belum.
Ya, udah masuk. Ya, oke. Kemudian kita analisis. Kita klik di sini. Nah, ini tandanya sudah merah, berarti ini sudah bisa dilihat hasilnya. Untuk melakukan uji ketepatan model alat ukur orientasi religius, pertama kali kita harus sudah menyiapkan data. Selain menyiapkan data, kita juga harus sudah menyiapkan model yang siap untuk diuji, dan harus kita ingat bahwa model tersebut adalah model yang dibangun dengan teori melalui kajian pustaka. Nah, data disimpan dalam file SPSS, sementara model ini digambar dengan program AMOS. Mari kita perhatikan data yang disimpan dalam file SPSS. Ini adalah datanya. Data ini berasal dari 277 responden dan melibatkan 10 indikator. Nah, ini adalah nama-nama indikatornya. Nama-nama indikatornya, dan indikator-indikator ini diharapkan merepresentasikan dimensi-dimensi yang terkait dengan variabel yang ditargetkan untuk diukur. Kemudian mari kita gambar modelnya. Gambar modelnya seperti ini. Nah, kita akan mencoba menggambarkan supaya kita bersama-sama belajar bagaimana menggambar model sehingga menjadi gambar seperti ini yang siap nanti untuk diuji ketepatan modelnya. Mari kita buka file yang masih baru. Nah, ini masih kosong, masih baru. Nah, ini tegak, ini kita buat mendatar. View, kemudian interface properties, kita klik. Ini dari portrait kita rubah menjadi landscape. Ini sudah menjadi landscape. Nah, sekarang kita gambarkan modelnya. Model tersebut mempunyai 4 dimensi. Jadi kita gambarkan dimensinya dulu. Kita gambarkan dimensinya di sini. Ini dimensi yang pertama. Nah, kemudian kita copy saja untuk dimensi yang kedua. Ini dimensi yang kedua. Ini dimensi yang ketiga. Ini dimensi yang keempat. Ada 4 dimensi. Nah, dimensi yang pertama itu ada 3 indikator. Oleh karena itu kita sini 3 indikator, 1, 2, 3. Ini ada 2 indikator, 1, 2. Ini ada 2 indikator, 1, 2. Ini 2 indikator, 1, 2. Nah, sekarang kita rapikan, kita putar ini. Kita putar. Kita putar, ini kita putar. Ini kita putar, ini kita putar. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 dimensi dengan masing-masing indikatornya. Sekarang kita beri nama satu persatu. Ini yang indikator yang pertama, ini kita beri nama dulu. Ini kita beri nama. Sini adalah yang pertama adalah motif ibadah. Motif ibadah. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah pelarian masalah. Pelarian masalah. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup. Kemudian yang terakhir adalah pendorong ibadah. Oke, jadi kita sudah mempunyai 4 dimensi yang terkait dengan orientasi religius. Nah, kemudian
Sekarang kita gambarkan covariance-nya. Kita klik plugin Draw Covariance. Namun sebelum Draw Covariance ini kita beri warna biru dulu. 1, 2, 3, 4. Sudah menjadi warna biru semua, kita bisa draw covariance. Nah, ini sudah tergambar covariance-nya. Jadi dimensinya sudah, covariance-nya sudah, errornya sudah. Nah, sekarang kita tinggal memberi nama. Kita beri nama errornya ini. Errornya kita beri nama dengan ini plugin, ini draw unobserved variable. Nah, ini langsung E1, E2, E3. Jadi ini adalah errornya, ini adalah indikatornya. Jadi kalau semakin tepat indikator ini dalam mempresentasikan dimensinya, maka ini error ini akan semakin rendah. Nah, mari kita beri nama, errornya sudah kita beri nama, sekarang kita beri nama indikatornya. Namun untuk memberi nama indikator ini, maka pertama kali harus kita masukin datanya dulu. Jadi kita harus mengimpor data dari SPSS. Jadi data tadi kita impor, kita impor namanya tadi adalah alat ukur orientasi religius. Ini masuk sini, ini oke. Nah, ini sudah masuk di sini. Ini sudah masuk. Nah, sekarang kalau sudah masuk, sekarang kita beri nama ini, kita beri nama. Karena itu kita dari sini, ini nama indikator-indikator, ini tercantum di sini, kita tinggal memindahkan. Kita pindahkan. Ini motif ibadah ini dengan indikator pertama kali adalah untung. Untung kita bawa ke sini. Nah, kemudian inisiatif. Inisiatif ini bagian daripada motif beribadah. Kemudian pengorbanan bawa ke sini. Nah, kemudian yang kedua pelarian ibadah itu ada dengan berdoa. Berdoa kita bawa ke sini, dan juga ada yang larinya ke mistis. Mistis kita bawa ke sini. Nah, kemudian gaya hidup ini ada yang duniawi, ada yang rohani. Sementara kalau untuk pendorong ibadah ini ada motif atau motivasi intrinsik, kemudian juga ada solidaritas. Hanya dipengaruhi oleh solidaritas, tidak dipengaruhi oleh inisiatif sendiri. Nah, sekarang kita sudah punya modelnya lengkap. Nah, kalau mau lengkap lagi, ini kita beri nama. Kita beri nama, ini title. Nah, kita ketik di sini. Nah, kita ketik namanya adalah analisis konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori orientasi religius. Nah, ini sudah ada namanya. Oke. Nah, sudah ada namanya. Sekarang kalau mau ditengahkan, ini bisa ditengahkan semuanya, ditarik dengan truk ini. Nah, ini sudah ke sana semua. Nah, sekarang untuk menggambarkan goodness of fit-nya, kita tuliskan dulu parameter-parameternya. Kita klik di sini title lagi. Kita klik title, kita klik di sini. Kemudian kita ketik parameter-parameternya untuk kriteria ketepatan itu. Yang pertama adalah chi-square. Chi-square ini
sama dengan garis miring C min. Kemudian probabilitas ini sama dengan garis miring ini P. Kemudian probabilitas, kemudian GFI sama dengan garis miring GFI. Kemudian lagi AGFI, AGFA ini sama dengan garis miring AGFI. Kemudian TLI sama dengan garis miring TLI. Dan yang terakhir ini adalah RMCA sama dengan garis miring RMCA. Oke, ini biar merata, kita tarik sini biar nanti satu garis saja. Nah ini sudah satu garis. Oke, nah dari sini supaya tengah kita tarik dengan truk ini. Nah, kita geret sini. Ini parameter-parameter untuk menentukan ketepatan model. Nah sekarang berarti ini sudah lengkap. Nah, jadi kita sudah punya model, kita sudah punya data. Nah, sekarang coba kita import datanya supaya kita dapat menguji ketepatan model ini. Apakah ini tepat atau belum? Kita buka datanya. Ini adalah datanya alat ukur orientasi religius. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, tapi jangan lupa teks output yang diharapkan supaya nanti tidak kosong. Ini outputnya ini supaya tidak bingung. Klik semua saja ini, diklik semua saja. Nah, ini sudah kita klik, ini jangan ini kelewatan, ini sudah. Nah, ini kita tutup saja. Nah, sekarang tadi sudah masuk datanya, oke, kita ulangi. Sekarang kita uji apakah ini tepat atau tidak dengan klik analyze. Oh, ini belum bisa, ini harus di-save dulu. Model itu harus di-save dulu. File, save as. Nah, save as misalnya ini adalah ini. Oke, di-save ini, sudah di-save. Nah, kalau sudah di-save, ini dimasuki data, kemudian di-analyze. Iya, nah ini sudah muncul tanda merah, berarti nanti akan ada hasil analisis yang diperlihatkan secara visual. Nah ini standardize itu adalah ini. Nah kalau kita lihat tadi, ini bukti bahwa indikator itu dapat mempresentasikan dimensi-dimensi yang terkait dengan variabel yang ditargetkan untuk diukur, maka kita lihat tadi faktor loadingnya. Jadi kita lihat faktor loadingnya dan kita lihat errornya. Nah, kalau faktor loading itu tinggi, berarti ketepatan indikator ini dalam mempresentasikan dimensi ini tinggi. Nah, kalau ini tepat, semakin tepat ini errornya semakin rendah. Logikanya begitu. Nah, namun secara keseluruhan, ketepatan model itu dilihat dari parameter ini. Nah, di sini saya biasanya melihatnya adalah pada RMCA ini. Nah, RMCA ini syaratnya tidak boleh lebih dari 0,08. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 0,08, sementara di sini adalah 0,9.
0,091. Jadi ini lebih besar daripada 0,08. Nah, tapi apakah kalau ini tidak memenuhi kriteria, yaitu harus kurang dari 0,08, apakah model ini tidak bisa dipakai? Nah, model ini dapat dipakai dengan melakukan modifikasi. Nah, modifikasi itu didapatkan dari apa yang disarankan di dalam teks outputnya. Misalnya kita lihat modification indicesnya. Kita lihat MI-nya sini. Nah, ini. Nah, di sini adalah diharapkan supaya dikorelasikan antara E2 dan E8 dan atau E4 dan dengan E7. Ya. Jadi nanti akan kita korelasikan kita coba E2 dengan E8. Nanti gimana hasilnya? Kemudian nanti kita coba E4 dengan E7. E4 dengan E7. Nah, coba sekarang kita coba, kita tutup ini. Jadi ini sarannya supaya ini dikorelasikan karena E2 dengan E8 itu isinya hampir sama. E2 dengan E8. Coba kita lihat E2 itu apa? E2 itu adalah inisiatif dan E8 itu adalah motif. Nah, ini hampir sama. Jadi ini sebetulnya boleh dihilangkan salah satu, tetapi bisa juga dikorelasikan. Nah, sekarang kita korelasikan E2 dengan E8. Kalau tadi ini 0,09 ya. Kemudian nanti kita coba kalau ini kita hubungkan E2 dengan E8. Nah, E2 dengan E8, E2 dengan E8. Oke. E2 dengan E8 atau sekaligus saja antara E4 dengan E7, E4 dengan E7. Sekaligus saja kita hubungkan E4 dengan E7, E4 dengan E7, E4 dengan E7. Nah, coba sekarang setelah dikorelasikan, ini diharapkan ini akan turun karena ini mengikuti saran daripada apa yang ditulis dalam teks output tadi. Nah, coba turun apa enggak, kita lihat di sini. Datanya kita masukkan. Oke. Masuk. Kemudian ini analyze. Nah, supaya kita lihat. Ya. Nah, ini sudah turun ini. Dari 0,09 berapa tadi? Diharapkan supaya tidak lebih dari 0,08, tetapi ini malah 0,63. Jadi ini sudah memenuhi syarat di sini. Nah, kalau dilihat di sini turun, saya katakan tadi bahwa ini chi-square-nya ini akan turun, sementara probabilitasnya itu akan naik. Ya, ini tadi 0,00 sekarang menjadi 0,003. Nah, demikian juga untuk GFI-nya itu menjadi 0,971. Ini lebih besar daripada yang diharapkan, yaitu 0,95. Kemudian ini menjadi 0,931, lebih tinggi daripada yang diharapkan, yaitu 0,9. Jadi secara keseluruhan setelah ini dikorelasikan, ini model ini menjadi fit. Model yang dihipotesiskan ini sesuai atau didukung dengan data. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami pada kali ini tentang pengujian ketepatan model alat ukur orientasi religius. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dengan video-video kami yang berikutnya. Semogalah
penjelasan-penjelasan yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.